awali dengan doa. Untuk itu, Ibu minta ketua kelas Dea untuk memimpin doa dan maju ke depan. Silakan Dea. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, izinkan saya untuk memimpin secara Katolik dan yang beragama lain harap menyesuaikan. Mari kita mengingatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan berdoa dan berdoa. Selamat pagi Tuhan Bapa Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Mohonlah berkati kami dan juga tuntunan kami dari awal hingga akhir pelajaran kami. Ya Tuhan, hanya itu yang dapat kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih Dea. Hari ini apakah hadir semuanya? Ya. Siapa yang tidak hadir? Cinta sama Randy. Oke, Cinta sama Randy apa keterangannya? Cinta sakit, Randy apa? Oke, semoga Cinta cepat sembuh dan Randy juga bisa masuk kembali untuk pertemuan berikutnya. Baik, Ibu minta semuanya berdiri. Berdiri. Lihat di depan, samping kiri kanan, di belakang apakah ada sampah atau tidak? Tidak. Baik, berarti bersih ya? Hari ini kita belajar IPA. Di meja kalian apakah sudah ada buku IPA-nya? Tunjukkan. Oke, berarti sudah siap belajar ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional, ya. Jadi kita nyanyikan lagu nasional dengan baik. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita beri namanya yel dulu biar semangat untuk belajarnya, ya. Nanti adalah Ibu sebut IPA. Jadi yelnya adalah pelajaran IPA. IPA sukses. Sukses IPA. Mau sukses belajar IPA. IPA yes. Oke, tepuk tangan. Nah, apakah
manusia. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Didi. Organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi manusia. Berarti masih ingat tentang pelajaran-pelajaran kita pada minggu lalu. Nah, jadi jika namanya kita ingat pelajaran-pelajaran minggu lalu adalah sebuah organ pada manusia. Jadi kalau kita sudah ingat berarti semangat belajar kalian juga luar biasa. Jadi untuk kalau belajar yang baik adalah kita belajar atau mengulangi pelajaran-pelajaran yang minggu lalu karena akan berkaitan dengan pelajaran selanjutnya. Jadi sudah baik dalam belajar, tingkatkan lagi dalam belajarnya sehingga belajar yang selanjutnya bisa dipahami. Ya, untuk itu sebelum kita mulai pelajaran kita harus mengetahui kompetisi dasar dalam pelajaran hari ini, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Nah, nanti Ibu minta salah satu siswa untuk membaca kompetisi dasar dan indikator pembelajaran. Ada yang mau membacakan baru? Oh ya, Laras, silakan baca Laras. Yang di depan. Kondisi dasar 1. Memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Indikator pembelajaran. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam reproduksi. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan reproduksi vegetatif dan genetatif. Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan vegetatif dan vegetatif tumbuhan. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam perkembangan vegetatif pada tumbuhan. 1. Menyediakan gambar hasil reproduksi pada tumbuhan melalui diskusi kelompok. Peserta didik menyediakan gambar hasil reproduksi tumbuhan. Oke, terima kasih Laras untuk membantu Ibu membaca kompetisi dasar dan indikator pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya adalah membaca tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ada yang membantu Ibu lagi? Siapa? Saya Bu. Oh ya, John, tolong dibaca di depan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan macam-macam reproduksi, menjelaskan perbedaan reproduksi vegetatif dan generatif, menjelaskan reproduksi generatif pada tumbuhan, menjelaskan reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Oke, terima kasih John sudah membantu Ibu membaca tujuan pembelajaran. Nah, Ibu memberi sebuah gambar. Nanti kita akan bahas sama-sama apa itu gambar yang akan di depan kelas. Nah, gambar pertama. Ini ada yang tahu apa gambar yang gambar pertama? Nah, Ibu minta tolong salah satu siswa bagaimana cara reproduksi umum yang kalian ketahui tentang pohon pisang. Ya, baby. Tunas, Bu. Ya, tunas. Apakah semuanya berpikir seperti itu? Ya. Apakah di rumah ada pohon pisang? Ada. Berarti secara umumnya bahwa pohon pisang ini adalah menggunakan reproduksinya atau berkembang biaknya dengan tunas. Sedangkan kalau gambar kedua, apa itu? Nah, cara reproduksinya atau cara perkembangbiakannya dengan menggunakan apa? Ya, Mami? Menggunakan buah. Oke, menggunakan buah ya. Oke, menggunakan buah. Oke, apakah semuanya sama? Setuju? Setuju. Oke, baik. Ini adalah salah satu gambarnya. Berarti sudah sedikit paham tentang apa yang harus kita pelajari hari ini. Baik,
Tapi apakah kelompok yang sudah kita tentukan minggu depan, apakah kalian duduk sesuai dengan kelompok yang kita tentukan minggu depan? Lalu? Sudah. Berarti kalau sudah duduk, berarti sudah kita lanjutkan pelajaran. Nah, di sini kita melihat gambar yang ketiga. Pernah lihat? Apakah kalian lihatnya di mana? Di rumah, sekolah, di taman. Nah, gambar apakah itu? Bunga kembang satu. Oke, bagus. Berarti udah tahu ya bunga ya. Nah, gambar yang keempat gambar apa? Apakah pernah melihatnya? Apakah pernah memakan buahnya? Gimana rasanya? Oke, ketika dia manis, ketika sudah masak. Nah, gimana cara reproduksi pada buah atau pohon mangga? Tumbuhan mangga. Bagaimana? Menggunakan biji. Ada lagi? Mencangkok. Nah, berarti pengetahuannya udah sedikit tahu ya bahwa tumbuhan mangga itu adalah dengan cara biji juga bisa, mencangkok juga bisa. Nah, oke. Baik, kita akan membahas materi pada bab ini. Apa itu? Bahas materi apa? Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, yang akan kita bahas adalah reproduksi pada tumbuhan. Baik, bisa dicatat babnya atau sub materi pada hari ini. Oke. Pada bab ini ada yang tahu dulu enggak? Makhluk hidup itu ada berapa? 3. Coba sebutkan. Manusia, hewan, tumbuhan. Oke. Nah, berarti manusia sudah kita bahas pada minggu lalu. Sekarang kita membahas pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan, tahu itu tumbuhan itu apa? Tahu ya, tahu ya. Nah, tumbuhan itu adalah dibedakan menjadi 2 cara reproduksinya. Karena reproduksi pada tumbuhan, setiap tumbuhan itu mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Ya. Nah, tumbuhan setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Salah satu dari tumbuhan. Nah, kenapa harus ada namanya makhluk hidup itu harus ada namanya perkembangbiakan? Untuk apa? Biar tidak apa? Biar tidak punah. Nah, jadi kalau ada perkembangbiakan terus-menerus, maka jenis makhluk hidup itu akan berkembang. Nah, tetapi cara perkembangbiakan makhluk itu berbeda-beda, ya. Cara manusia gimana perkembangbiakannya, terus tumbuhan dan hewan itu pasti berbeda-beda cara perkembangbiakannya. Tetapi pada sistem reproduksi pada makhluk hidup berbeda caranya. Kalau manusia dengan cara apa? Manusia cara perkembangbiakannya dengan seksual. Sedangkan kalau tumbuhan secara seksual. Oke. Nah, tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau secara aseksual. Ya. Jadi nanti bahwa tumbuhan dibedakan menjadi 2, ada vegetatif
reproduksinya tidak kawin. Ya, dia bisa sendiri melakukan reproduksinya atau dibantu oleh manusia, tapi tidak kawin. Tidak ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terus yang kedua adalah reproduksi generatif atau disebut dengan seksual. Nah, mendengar seksual ini berarti dia cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk menghasilkan keturunan. Jadi dia melalui kawin generatif tadi. Nah, apakah sedikit paham? Tahu perbedaannya? Tahu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi reproduksi vegetatif apa tadi? Cara reproduksi aseksual, ya? Secara tidak terjadi. Nah, ini adalah jenis-jenis tumbuhan yang dilakukan atau cara reproduksinya menggunakan vegetatif. Ada 8 cara reproduksi pada tumbuhan vegetatif, ya, secara seksualnya tadi. Nah, ada 8. Yang mana? Yang pertama adalah rizoma. Rizoma itu tumbuhannya adalah jahe, pernah lihat? Kunyit? Temulawak? Kencur? Nah, itu adalah jenis rizoma. Kenapa disebut dengan rizoma? Dia tumbuh adalah ketika kalian letakkan di tanah atau di polybag, itu adalah kalian simpan, maka kalau di kunyit atau di jahe ada ruas-ruas setiap buahnya. Ada enggak? Ada. Nah, disitulah tumbuh individu barunya. Jadi dia tidak melalui namanya pembelahan lagi atau dari biji lagi, karena memang dari buahnya, dari ruas-ruas itu disebut dengan rizoma. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya yang paling sering kalian jumpa adalah di bagian dapur adalah bawang. Nah, bawang merah, apalagi? Bawang putih, bawang bombay. Itu adalah salah satu umbi lapis. Ya. Nah, dia di lapisan-lapisan bawangnya tersebut adalah sebagai sumber cadangan makanan bagi umbi lapis. Ya. Nah, jadi tumbuhnya adalah di bagian tunas atasnya. Itu disebut dengan umbi lapis. Caranya menjadi sumber atau individu barunya. Ketika kalian letak, kalian potong bagian atasnya, atas dari bawang merahnya, kalian letakkan di tanah, maka terjadilah tunas baru. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang ini adalah seperti contoh tumbuhannya adalah kentang dan umbi jalan. Ya, ini pernah pasti sering kalian jumpa kan. Terus umbi akar. Nah, umbi akar berarti dari singkong, dari bengkoang dan dahlia. Nah, itu adalah tumbuhan-tumbuhan umbi akar. Tunas. Tadi tunas cara reproduksi pada tumbuhan bisa. Selain bisa ada telur. Yang selanjutnya reproduksi vegetatif adalah tunas afektif. Nah, tumbuhannya adalah cocor bebek. Pernah lihat? Nah, cocor bebek itu tumbuhnya tunas afektif adalah di bagian ruas-ruas samping daunnya. Itu akan tumbuh tunas baru atau individu baru. Stolon atau geradi itu pada tumbuhan strawberry. Nah, itu adalah salah satu reproduksi stolon. Yang terakhir adalah pembentukan spora. Itu pada lumut dan paku. Ya. Nah, ini adalah berupa contoh yang disebutkan tadi. Ada berapa
lapis itu ada bawang merah dan kentang, ada bumbu batang, terus cocok bebek, ini tuna sapentit, dan stolon pada stroberi, spora pada lumut. Nah, bisa dilihat di gambar di depan. Nah, ini adalah contoh-contoh tumbuhan pada reproduksi vegetatif. Selanjutnya, yang setelah vegetatif ada apa lagi cara reproduksi? Generatif. Yang dilakukan cara reproduksinya secara kawin, ya. Ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, reproduksi generatif itu seksual itu pada tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi itu adalah yang terdapat pada berbiji tertutup atau angiospermae. Ya, biji tertutup itu adalah tumbuhan contohnya kayak mangga, rambutan, itu biji tertutup. Nah, tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatifnya. Apakah mangga yang ibu sebutkan tadi ada bunganya? Ada. Nah, itu adalah salah satu alat reproduksi generatifnya. Ya. Terus alat kelamin jantannya terdiri dari benang sari. Nah, benang sari ada benang sarinya. Terus alat kelamin betinanya disebut dengan putik. Itu adalah alat kelamin yang ibu sebutkan tadi, bahwa cara reproduksi generatif adalah cara reproduksi di mana peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantannya pada benang sari, sedangkan kalau kelamin betinanya pada putih. Ya, sudah sih paham? Oke. Nah, ini bagian bunga. Nah, bagian bunga di mana pada bunga ini yang memiliki cara reproduksi generatifnya, di mana dia harus memiliki tadi sel kelamin jantan disebut dengan apa? Nama lain sel kelamin jantan adalah benang sari. Sedangkan kelamin betinanya putih. Nah, di sini ada namanya kepala sarinya. Di sinilah terjadinya peleburan atau penyatuan. Sedangkan di sini kepala putiknya. Nah, jika dia menempel di sini, maka terjadinya individu baru. Nah, di gambar itu adalah salah satu adalah bunga lengkap. Di mana bunga lengkap itu adalah ada namanya mahkotanya, terus ada kepala putiknya atau benang sarinya, ada putiknya, dan ada kelopaknya, dan ada dasar bunganya. Itu adalah bunga lengkap. Ya, mungkin ada yang pernah lihat bunga-bunga yang lengkap. Apa saja bunga-bunga yang lengkap yang kalian ketahui? Coba sebutkan. Sebutkan bunga-bunga yang kalian tahu. Apa? Lubang sepatu. Bunga apa lagi yang kalian ketahui? Bunga anggrek. Bunga matahari. Mawar. Pelangi. Nah, itu adalah bunga-bunga yang sering kita lihat ya. Nah, jadi nanti bahwa bunga-bunga yang kalian sebutkan itu nanti bahwa dia memiliki namanya, apakah benang sarinya ada, atau putiknya ada, mahkotanya ada, kelopaknya ada. Nah, setiap bunga pasti berbeda-beda. Oke. Apakah penjelasan ibu sedikit paham? Oke. Sekarang, nah, pada pohon pisang, kembali lagi pada pohon pisang. Nah, pohon pisang, bahwa
Bagaimana cara bisa dengan cara bertunas. Ya. Nah, bagaimana cara reproduksi pada pohon pisang? Apakah dia secara alami atau buatan? Secara alami. Terus, nah, berarti sudah sedikit paham tentang namanya pohon pisang ya, bahwa dia cara reproduksinya secara tunas dan cara reproduksinya juga secara alami. Apakah kalian pernah melihat bunga melati atau tumbuhan melati? Nah, bagaimana cara reproduksinya? Bagaimana cara reproduksinya? Melati bagaimana? Bagaimana? Deli? Bagaimana Deli? Dengan biji. Ada lagi? Dengan cara apa? Dengan cara ini? Oh, dengan batangnya. Oke. Berarti sudah bisa menentukan bagaimana cara reproduksinya. Masih semangat belajar? Masih. Oke, semangat belajar. Kita beri yel-yel dulu biar semangat belajarnya. Ya. Nanti yel-yelnya adalah semangat. Ya. Tepuk semangat ya. Tepuk semangatnya itu adalah tepuk semangat 1 kali, semangat. Tepuk semangat 2 kali, semangat, semangat. Tepuk tangan 3 kali, tepuk semangat 3 kali, semangat, semangat, semangat. Bisa? Bisa. Siap ya? Tepuk semangat, semangat. Semangat 1 kali, semangat. Semangat 2 kali, semangat, semangat. Semangat 3 kali, semangat, semangat, semangat. Oke, bagus. Tapi masih semangat ya. Kalau sudah semangat, Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Baik, perhatikan LKPD-nya atau lembar kerja siswanya. Ibu akan menjelaskan dulu cara kerja di LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya atau bisa dibagi sama kawannya, bisa dibuka. Bisa dibuka dari staplernya. Sudah? Sudah perhatikannya? Abang Moni sudah? Sudah Moni? Abang Lea? Abang Roza? Abang Didi? Oke, perhatikan dulu. Di situ ada membahas tentang cara reproduksi vegetatif tumbuhan. Ya. Nanti kalian baca tentang topik permasalahannya dan tujuan kegiatannya. Pada tujuan kegiatan ini di mana siswa dapat menjelaskan reproduksi vegetatif pada tumbuhan peserta didik, contoh jenis tanamannya, serta mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam reproduksinya. Ya. Nah, perhatikan tabel di LKPD-nya. Udah dilihat? Nah, di situ ada gambarnya, ada gambar tumbuhan. Nanti kalian sebutkan nama tumbuhan tersebut dan yang di bagian tumbuhan yang ditanam itu diceklis saja. Ya. Bagian tumbuhan dari tumbuhan yang kalian sebut itu bagian tumbuhan yang mana
yang bisa cara reproduksinya. Oke? Paham? Nah, di situ ada 10 gambar yang kalian harus amati. Selanjutnya, lihat analisis datanya. Lihat analisis data. Ya. Di analisis data itu adalah kalian nanti apa yang hasil kalian kerjakan tadi dianalisis di setiap pertanyaan-pertanyaannya. Yang terakhir adalah buat kesimpulan apa yang telah kalian lakukan dan apa yang kalian dapatkan di kerja sama pada kelompoknya. Paham? Oke, buka selanjutnya LKPD kedua. Nah, di situ tadi selain vegetatif ada generatif. Nah, generatif. Di generatif itu adalah membahas tentang namanya tujuannya adalah mengidentifikasi alat reproduksi generatif. Tadi sel kelamin jantan disebut dengan benang. Sedangkan sel kelamin betina disebut dengan kulit. Nah, di situ akan kalian ciri-ciri di EKPD-nya nanti kalian akan buat bagian-bagian daripada bunganya. Nah, di sini ibu ada bunga yang ibu bawa. Ibu akan bagikan. Nanti di situ pada bunga kalian gambarkan bunga yang ibu berikan, ya, gambarkan bunganya. Nah, nanti kalian gambar bunganya sebelah sini dan kalian sebutkan gambar bagian-bagian bunga yang kalian gambarkan. Bisa paham? Bisa. Nah, buka lembar selanjutnya. Di sini ada gambar bunga. Nah, kalian sebutkan bagian-bagian bunga tersebut. Ya. Nah, nanti sebutkan fungsinya apa. Ya. Sekarang buat kesimpulan. Nah, jawab pertanyaan. Oke, bisa pahami? Bisa. Oke, sekarang laksanakan dan dikerjakan secara berkelompok. Fungsi kelompoknya dikerjakan LKPD-nya atau lembar siswa. Ibu kasih waktu 40 menit. Ya. Waktu istirahat telah tiba. Kepada mahasiswa persilakan istirahat. Minimal kepada mahasiswa yang berkegiatan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Jadi
Mana kelompok? Bisa? Bisa ya, dibagi aja. Ya. Nah, biar cepet semuanya. Ya. Ya, jangan lupa. Nanti nggak tahu yang mana. Ya, ada apa? Ya, itu apa? Ayo kita makan. Ayo. Berbagi sama kawannya. Bukaannya kapan? Harus lihat tanamannya. Yang ada di sekitar ini. Tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Ya, wortel bisa ya. Jadi itu tanaman-tanaman yang ada di sekitar ini.
Oh ya, silakan.
Nah, perhatikan yang bagian tabel tadi ada di situ. Misalnya tadi gambar tumbuhan, ada nama tumbuhan, terus ada daun, batang, akar, umbi. Nah, pada tanaman yang kalian amati tadi, itu apakah dia secara buatan atau alami? Nah, itu ibu lihat tidak ada yang men-checklistnya. Ya, misalnya tumbuhan nomor 1, misalnya pisang. Nah, pisang tadi dia melalui apa? Nah, alami atau buatan? Hah? Alami. Tulis alaminya, ya. Ya, kencang lagi. Ini. Nah, ini bambu. Ini daun, batang, atau umbi. Definisinya. Misalnya bunga satu.
Misalnya terus jenisnya bagi-bagi bunganya dapat dulu. Ya, ini saja misalnya singkong dia warna nomor 3. Apakah sudah selesai LKPD satunya? Ya, nomor satunya udah? Udah. Pengisian analisisnya sudah juga? Kesimpulan juga? Ya, lanjutkan. Oke, apakah sudah selesai? Sudah bagus. Bagaimana? LKPD satunya sudah selesai? Oke, kan itu bisa dibagi nih, bisa dibagi buka aja. LKPD bisa dibagi ya. Bagaimana LKPD satu sudah selesai? LKPD 2-nya?
Jadi bagian dua-duanya kawan yang lain baik bisa tahu. Oke, lagi udah selesai ya.
Ya, Ibu tunjuk aja ya kelompoknya maju, kelompok Dik dan kawan-kawan. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, maju ke depan ya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Identifikasi reproduksi dari tumbuhan. Gambar yang pertama, singkong. Bagian tumbuh yang ditanam, batang dan buatan. Gambar yang kedua, bambu. Bagian tumbuh yang ditanam, umbi dan alami. Gambar yang ketiga, wortel. Bagian tumbuh yang ditanam, umbi dan buatan. Gambar yang keempat, kencur. Bagian tumbuh yang ditanam, umbi dan buatan. Gambar yang kelima, daun sirih. Bagian tumbuhan yang ditanam, akar dan buatan. Gambar yang keenam, kopi. Bagian tumbuhan yang ditanam, batang dan buatan. Gambar yang ketujuh, bibit. Bagian tumbuhan yang ditanam, buatan dan alami. Gambar yang ke-8, bunga mawar. Bagian tumbuhan yang ditanam, akar dan buatan. Gambar yang ke-9, jeruk. Bagian tumbuhan yang ditanam, akar
dan buatan. Nomor yang ke-10 bagian yang nomor ke-10 bunga kertas. Bagian tumbuhan yang ditanam, batang dan buatan. Oke, sekarang itu yang pertama yang titik, yang kedua silakan tunjukkan gambar yang kelompok kalian kerjakan tadi. Bagian-bagian bunganya ditunjukkan. Bagian bunga yang pertama mahkota bunga, yang kedua kepala butik, yang ketiga tangkai butik, yang keempat kepala sari, yang kelima tangkai sari, yang keenam bunga sari, yang ketujuh kepala kelompok bunga, yang kedelapan dasar bunga, yang kesembilan bakal biji, dan yang ke-10 bakal buah. Gambar yang ketiga bagian bunga yang pertama bunga sari adalah alat kelamin jantan. Kepala sari yang ke-8 mahkota bunga, berfungsi menarik perhatian serangga untuk membantu melindungi mahkota bunga saat masih hidup. Analisis data, jelaskan kesamaan dan perbedaannya. Tidak sama. Jawaban yang berikut dengan tepat tidak semua harus sama. Sebutkan bagian bunga manakah yang dapat digunakan sebagai alat untuk membiarkan. Yang pertama kepala putih, yang ketiga jelaskan bagian bunga berdasarkan bagian-bagiannya. Yang sari, akar buah, akar biji, dasar bunga. Kalau sari, kalau titik, mahkota bunga, tangkai sari, tangkai titik, dan kelopak bunga. Yang keempat berdasarkan jenis bunga tersebut, tentukan jenis bunga dari bunga yang kamu gambar. Bunga kembang sepatu. Kesimpulan, bunga kembang sepatu umumnya bunga atas hiasan bunga, kelopak bunga dan mahkota bunga, serta alat kelamin, benang sari dan titik, kelompok bunga, helai adalah perhiasan bunga yang memiliki bentuk seperti daun kelopak bunga terdiri atas beberapa daun kelopak sepal. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi kelopak bunga saat masih hidup. Gambar yang keempat, sumber apa saja yang dapat berkembang secara alami dan manusia. Rebung, bunga putih malu, alang-alang, bambu dan pakis anggrek. Tumbuhan apa saja yang dapat berkembang membiarkan dengan dasar manusia. Bawang, gunung, gabu, kacang, mangga, sawi, seledri dan daun bawang dan mangkol. Jelaskan yang ketiga, jelaskan mengapa bagian tumbuhan dapat digunakan sebagai bibit baru karena tumbuhan yang ditanam sebelumnya tumbuh dan menghasilkan buah atau bibit dan bisa ditanam ulang kembali dan menjadi tanaman sebelum lagi. Kesimpulannya, dari kelompok 1 dan 3 tanaman yang alami dan yang kedua ditanam melalui bantuan manusia, dan yang ketiga menjelaskan yang dihasilkan oleh
kelompok 1 dan 2. Beri tepuk tangan. Ya, kelompok mana lagi yang sudah selesai? Moza? Ya. Oke, kita mendengarkan penyampaian dari kelompok Moza. Jadi saya akan mempresentasikan hasil gambar tumbuhan. Yang satu, nama tumbuhan sejalan, bagian tumbuhan yang ditanam, batang, alami. Yang kedua, bambu, bagian tumbuhan yang ditanam, batang, alami. Tiga, wortel, bagian tumbuhan yang ditanam, umbi, buatan. 4, kencur, bagian tumbuhan yang ditanam, akar, alami. 5, sirih, bagian tumbuhan yang ditanam, akar, alami. 6, kopi, bagian tumbuhan yang ditanam, batang, alami. 7, kunyit, bagian tumbuhan yang ditanam, umbi, alami. 8, analisis data. 1, tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak? Kesimpulannya adalah kami dapat mengetahui bagian-bagian dan tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Oke, tepuk tangan untuk ini membahas membedakan namanya vegetatif dan generatif tadi, Mbak. Berarti sudah ada buatan dan ada alami tadi, ya. Berarti kita di sini kita beri apresiasi dulu untuk atas majunya kelompok dan menyelesaikan presentasi atau PD tadi. Kita beri tepuk tangan apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Di sini kita Ibu kasih nanti dikerjakan sebisanya. Ya. Ya.
Oke, boleh dikumpulkan refleksinya. Oke, boleh dikumpulkan. Ini. Oke, ya. Oke, berarti refleksinya sudah. Untuk pelajaran selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang reproduksi pada hewan. Nah, jadi dipelajari di rumah untuk reproduksi pada hewan. Sekarang untuk mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini, Ibu minta Raul untuk memimpin kita dalam menyelesaikan pelajaran pada hari ini. Pelajaran Raul. Teman-teman, kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Mari kita terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dalam pelajaran ini supaya kami bisa selesai Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dalam pelajaran. Doa ini dapat disampaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman siswa semuanya. Pada hari ini kita menyelesaikan pelajaran. Oke, selamat pagi dan salam